Hello, I'm Matris. Gimana? Masih pada sehat kan? Emang iya, ketika kita menginjak usia 30, kita akan berhenti untuk eksplorasi musik baru. Let's talk about musical paralysis. Apa sih musical paralysis? Dan apa perlu dilawan? Oke, let's talk. Kita semua tahu kan ya, sejak usia dini pun kita sudah mengenal musik. Dan seolah kita itu tidak pernah berhenti untuk mencari musik mana yang memang menjadi selera kita. Secara nggak sadar, saat dimana fase anak-anak ini beralih ke masa remaja, secara nggak sadar pun musik kita, selera musik kita akan berubah. Entah itu karena kondisi atau situasi atau natural gitu aja, mengalir gitu aja. Pada saat anak-anak kita lebih suka, jelas lebih suka musik anak-anak kan ya, karena memang masih anak-anak juga. Dan saat kita beranjak remaja, kita lebih cenderung menyukai musik yang memang saat itu sesuai dengan kondisi kita, situasi kita. Misal saat remaja kita suka musik kasmaran, musik bernuansa cinta, musik tentang perlawanan, pertemanan, dan anything. Masih banyak lagi contohnya ya. Namun saat kita sudah menginjak usia 30 dan seterusnya, ini beberapa orang ada yang masih tetap setia dengan playlist musik yang sebelumnya, dan juga ada yang sudah move on dari selera musik sebelumnya. But lebih banyak yang memilih tetap pada selera musik sebelumnya. Nah, ketika kita menginjak usia 30 nih ya, masih ada nggak sih yang mengeksplorasi musik-musik baru? Jelas, kalian jawab masih ada kan? Ya memang masih ada, dan memang nggak salah. Tapi kebanyakan dari kita ini masih setia dan menikmati dan enggan serta malas untuk eksplorasi perkembangan musik-musik baru saat ini. And it's called musical paralysis. So, musical paralysis adalah fase di mana seseorang itu berada pada fase cenderung enggan, cenderung malas untuk eksplorasi, untuk mengikuti perkembangan musik-musik baru, terutama yang baru dirilis. Kenapa begitu? Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang yang susah move on, orang yang menutup diri, khususnya dalam hal perkembangan musik. Jadi musical paralysis ini adalah orang-orang yang sedang berada pada fase mereka memang nyaman dan menyamankan diri mendengarkan musik-musik yang memang mereka dengarkan hanya saat anak-anak menuju remaja dan sudah berhenti di situ. Wajar atau enggak? Wajar. Salah atau enggak? Enggak. Ada buktinya atau enggak? Ada. Oke. And for your information, musical paralysis ini bukan hanya sekedar fenomena. Dan musical paralysis pun sudah diteliti sebelumnya oleh Deezer, aplikasi streaming asal Prancis. Fenomena di mana yang menyebabkan kondisi selera musik seseorang berhenti di usia 30 tahun.
berhenti untuk mengeksplorasi musik baru, berhenti untuk mendengarkan musik baru, terutama yang baru dirilis. Alih-alih mendengarkan musik baru, justru fase ini mendorong seseorang untuk mendengarkan musik yang sudah terbiasa untuk didengarkan, musik yang terbiasa mereka nikmati secara terus-menerus dan berulang-ulang. Pada riset yang dilakukan, mereka dengan sengaja mengumpulkan 1.000 responden dan menanyakan preferensi musik dan kebiasaan dalam mendengarkan musik. Hasilnya, 60% dari mereka berhenti mendengarkan musik-musik baru, berhenti eksplorasi musik-musik baru yang baru dirilis saat mereka usia 30. Kenapa begitu? Mereka memberi alasan karena kesibukan keseharian mereka, kesibukan daily mereka tentang kehidupan, entah itu tentang kehidupan atau itu tentang musik. But memang saat kita menginjak usia 30, it's so different. Life is so different, gitu ya. Mungkin sesuatu yang kita anggap simple, nyatanya nggak simple. Sesuatu yang kita anggap nggak rumit, nyatanya rumit. But this is life. Jadi mereka memberi alasan karena kesibukan dalam bekerja, kesibukan dalam berumah tangga, atau dalam permasalahan mereka pribadi yang menyebabkan mereka tidak mempunyai waktu lebih untuk mengeksplorasi musik baru, untuk mengikuti musik-musik baru yang baru dirilis, dan mungkin untuk mencari tahu musik-musik baru tersebut. Terus pertanyaannya, perlu dilawan nggak fenomena ini, fase ini? Jawabannya nggak perlu. Karena memang sadar nggak sadar, sebagian dari kita memang sedang berada pada fase tersebut. Honestly, aku juga, begitupun aku. Kenapa mengangkat tema ini? Karena memang aku seorang aktris. Ini memang ada pada fase tersebut, dan amat sangat sadar meyakini. But setidaknya minimal menjadi pengingat untuk kita yang sedang berada pada fase ini. Entah kita belum atau sudah, setidaknya ini menjadi pengingat untuk kita untuk tidak menjudge, untuk tidak meremehkan, untuk tidak merendahkan musik-musik baru yang baru bermunculan, yang menurut kita itu tidak baik, yang di pikiran kita itu tidak baik. Karena semua karya harus kita apresiasi, harus kita support. Terlebih jika kalian memang penikmat, khususnya pelaku musik. Oke? Secara kita nggak mau lah ya, saat kita berusia 30 sekarang ataupun nanti, kita dianggap bocah tua yang menyebalkan, yang membosankan, karena kurangnya keterbukaan diri dalam menyikapi perubahan dan perkembangan industri musik lokal ataupun dunia. Karena sesuatu yang besar dimulai dari kecil. Sebelum angka 10, ada angka 1 yang mengawalinya. Oke, masih di M Aktris. See ya on next talk. Bye bye.